Ya, saatnya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman. Kak Pre minta bantuannya Jesslyn, Kirana. Kirana. Jess, kamu di situ? Ya, bisakah bantu doa untuk masuk dalam firman? Ya, sebentar ya. Mm-mm. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami ini yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Juga berkati Kak Presi yang akan membawa firman-Mu hari ini ya Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Rangga. Ya, tadi Kak Pres Dakip ya. Apakah orang yang disayang Tuhan itu hidupnya senang atau susah? Jawaban dari kalian, most 100% people say pada umumnya yakin kalau orang yang disayang Tuhan itu hidupnya itu senang. Bahkan meyakini kalau orang yang saleh itu orang yang baik, orang yang benar, itu pasti hidupnya dilindungi sama Tuhan. Itu keyakinan orang pada umumnya. Sehingga ya hidupnya bahagia. Ya, jadi kan ada yang bilang orang yang disayang Tuhan itu pasti hidupnya bahagia. Nah, bagaimana kalau kamu, misalnya kita ya, kita semua ini telah menjalani hidup yang benar, misalnya kita tahu 100% kita adalah orang yang berdosa ya, tapi kita kan berusaha untuk hidup yang benar ya, kita berusaha hidup yang benar. Nah, kita sudah hidup benar nih, tapi ternyata mengalami musibah. Nah, bagaimanakah perasaanmu? Gimana perasaanmu? Kamu sudah menjalani hidup yang benar, kamu sudah taat, kamu sudah jadi orang yang baik, tapi kamu tiba-tiba mengalami musibah. Ya, musibahnya bisa bermacam-macam bentuknya ya. Nah, gimana perasaanmu? Ada yang bisa jawab? Kita berandai-andai ya. Musibahnya ini mungkin ya kalau COVID kan juga termasuk hal yang dibilang itu, tapi itu kan secara general ya, umum. Hampir seluruh orang mendapatkan musibah, tapi yang kalian dapatkan ini sesuatu yang spesifik, sifatnya pribadi. Tidak semua orang kena gitu loh. Nah, bagaimana menurutmu? Sedih sama khawatir. Sedih sama khawatir. Ya, oke. Ada jawaban yang lain mungkin? Gimana bayangkan kalian tuh, aku ini sudah jadi orang yang benar, misalnya nih dalam lingkungan pertemanan kalian lah, ya. Kalian sudah jadi teman yang baik, bantuin koncomu ya, bantuin temanmu terus. Tapi tiba-tiba ya, entah kenapa ada aja yang mengganggu kalian gitu ya. Entah kalian diusilin sehingga kalian akhirnya ya mengalami sesuatu atau kejadian yang buruk lah ya gitu. Atau mungkin ada kalian bayangkan peristiwa yang lain. Bagaimanakah perasaan kalian? Gimana? Gimana? Ada yang merasa senang nggak sih? Kalau pas kena musibah, ada yang merasa senang?
Adakah di sini yang merasa senang kalau kena musibah? Helen senang nggak kalau kena musibah? Enggak, lihat mochiku bilang enggak. Enggak, oke, ya. Ya, tidak ada yang merasa happy ya kalau kena musibah. Ataupun kena masalah ya. Pasti mengalami sedih, kecewa, atau mungkin marah ya. Nah, jadi ada seorang tokoh Alkitab yang mengalami keadaan seperti itu. Jadi dia tuh sudah hidup benar, tapi dia tuh mengalami penderitaan. Nah, yuk kita baca kisahnya dari tokoh yang bernama Ayub. Ya, Ayub berarti di kitab Ayub. Kitab Ayub kita akan mulai, ini agak banyak bacaan yang akan kita baca. Kitab Ayub 1. Ayub itu berarti agak di bawah. Sebelumnya Mazmur. Sebelumnya kitab Mazmur. Ayub 1. Kak Pre coba sharekan ini ya. Nah, kitabnya. Wait, guys. Aduh, di mana tadi ya? Kok tak ada? Sebentar. Bisa Kak ya? Apakah kelihatan? Oke, kitab Ayub 1. Ada beberapa pasal yang akan kita baca. Kita bacanya bergantian. Ayub 1 kita mulai dari ayat 13 sampai 22. Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Nanti akan kita baca juga Ayub 7, keseluruhan pasal 7. Kemudian Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Oke, satu-satu ya. Kak Pre akan urutkan pembacaannya. Satu anak baca dua-dua. Mulai dari Calvin, Kirana, Rene, Helen, Josia, Monik, Risti. Halo Seba. Bu, aku buram, Bu. Buram. Waduh. Kalau buram bawalah kitab. Aku nggak bawa kitab. Oke deh. Nanti tinggal membaca aja. Tinggal mendengarkan saja. Kak, ayat berapa, Kak? Ayat 13. Mulai ayat 13 dulu. 13 sampai 22. Again, zoom this. Oke, lebih baik kalian baca Alkitabnya, Alkitab buku ya, atau Alkitab di pad atau HP yang lain. Kalau misalnya yang Kak Pre sharekan ini terlalu kecil, tetap buram ya. Sudah dapat semuanya? Berarti dimulai sama Kelvin ya, ayat 13-14. Lalu Kirana 15-16 dan seterusnya, Rene, Josia, Helen tadi enggak bawa ya. Ada lagi yang enggak bawa Alkitab? Ayatnya kita mulai ayat 13 sampai 22 dulu. Mulai silakan Kelvin. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Kirana.
orang Sheba menyerang dan merempasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri. Sudah nggak? Udah, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Oke, 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuang yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Oke. 19, Jos. Ya, sorry ya, share screen-nya lagi blur. I'm not sure. Oh, ini Jos, bisa bacakah? Ya, ini monitornya Kak Pre mungkin nggak terlalu bisa untuk di-share. Nah, ganti lagi yang tadi ya, versi yang tadi ya. Bentar, sebentar. Agak ribet. Ayat tadi berapa ya? Sebentar. Sulung. Ayat 19 sampai 20. Nah, sudah jelaskah? Cukup ya? Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Monik? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke, sekarang kita ke pasal 7. Pasal 7 ini ada cukup lumayan 21 ayat. Helen nanti bisa bantu baca? Berapa, Bu? Nanti ya, sebentar ya, gilirannya. Ini berarti mulai dari Risti, lalu Seba. 1 ayat, 2 ayat. Ayat 7, pasal 1 loh, Kak. Kenapa? Mulai dari ayat 1. Pasal 7, ayat 1.
Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya? Oke. Coba. Yang mana, Kak? Ayat 3 sama 4. Demikianlah dibagilah kepadamu bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukanlah kepadamu malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilalah aku akan bangun, tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai di hari. Oke. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, selalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Calvin, lanjutkan lagi. 78. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Oke. Kirana? Ayat 9 ya, Kak. 9-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Rene? Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadapku? Oke, Helen? 13-14. Maka engkau 13. Oke. Ayat 13. Ya, apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku yang meringankan keluh kesahku. 14. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayalan. Ya. Khayalan. Oke, 15-16. Jos. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Oke, lanjut. Monik, 17-18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripada aku dan memberikan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Oke. Eba. 21. Eba, kau di sana. 21 nggak kelihatan. 21. Kelihatankah? Mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu.
Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Oke, sekarang kita ke pasal Ayub 42 yang terakhir. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Kak Pre mulai duluan ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lanjut Calvin. 34. Firman-Mu, siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Oke, ditutup Kirana. Gimana? Hanya dari kita orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oke, demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, adik-adik, Ayub tadi pas di awal kita baca mungkin sudah dari setengah ceritanya. Jadi Ayub itu adalah orang yang kaya, lalu juga orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut kepada Tuhan. Ya, buktinya apa? Kok dia saleh, jujur, dan takut kepada Tuhan? Buktinya ia rajin memberikan persembahan korban bakaran agar Tuhan tuh mengampuni dosa anak-anaknya. Jadi Ayub itu punya anak-anak yang cukup banyak dan dia tuh sangat sayang kepada keluarganya dan dia sangat takut kalau anak-anaknya ini melakukan dosa ataupun pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kali Ayub ini sebagai seorang bapak yang sangat baik, ya, dia tuh memberikan persembahan korban. Dia intinya kalau mungkin di zaman kita sekarang tuh dia selalu berdoa terus untuk anak-anaknya. Dia minta mohon pengampunan kepada Tuhan sekiranya kalau anak-anaknya ini melakukan perbuatan dosa atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kalian pernah sempat dengar cerita tentang Ayub ya. Jadi Ayub itu mengalami musibah yang sebenarnya itu apa ya? Planning-nya Tuhan ya. Jadi memang direncanakan atau diizinkan oleh Tuhan terjadi. Waktu itu kalau Tuhan tuh ngomong sama setan ya. Setan tuh pengen mencobai Ayub. Apakah kalau misalnya Ayub itu yang katanya orang saleh, orang benar, orang yang takut akan Tuhan itu, kalau dicobai itu apakah dia tetap menjadi orang yang ikut Tuhan juga, ikut Tuhan terus, atau dia malah jadi orang yang apa ya, yang akhirnya kecewa sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Oke, terus akhirnya Tuhan Allah tuh bilang ke setannya, sudah, enggak apa-apa, kamu cobain saja si Ayub itu gitu loh. Nah, akhirnya ditimpalah berbagai musibah atau masalah ya. Apa aja masalah atau musibah yang menimpa keluarga Ayub? Yang pertama itu ternaknya dirampas. Terus juga pegawai-pegawainya ini apa ya? Dilukai dengan pedang oleh beberapa orang ataupun musuh atau orang yang jahat ya. Ada yang luput gitu ya. Kemudian anak-anaknya Ayub itu juga akhirnya
mati, ya. Mati karena tertimpa rumah. Jadi mereka tuh ketika pas dalam satu rumah gitu sedang mengadakan pesta, ya. Pas cuacanya tuh cuaca sangat buruk dan ada angin ribut sehingga rumah itu akhirnya roboh dan menimpa anak-anak Ayub yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi wes tidak ada yang selamat, ya. Lalu apalagi masalah yang terjadi? Jadi semua ada pegawai yang selamat yang akhirnya bilang kan, anak-anakmu sudah tidak ada yang selamat nih Tuhan. Terus juga beberapa orang pegawai-pegawaimu pun sudah kayak dibunuh gitu ya, dilukai sama oleh orang-orang Kasdim, ya kan, merampas semua harta bendanya diambil. Nah, tuh. Lalu apa yang berikutnya? Setelah semua yang menimpa, Ayub pun juga terkena sakit parah. Apa sakitnya? Dia mengidap luka barah ya. Barah itu menempel di tubuhnya sehingga bikin gatal seluruh tubuh, ya. Saking gatalnya dia harus menggaruk dengan sekeping beling. Bayangkan, sekeping beling. Mungkin gini ya, barah itu kalau kan efeknya itu gatal, tetapi ketika digaruk itu mungkin ya, mungkin tidak kerasa kalau kita misalnya kecokot ya, kecokot nyamuk lah, ya. Terus kita garuk-garuk. Sebentar aja sudah selesai, kan sudah kerasa nyaman kan, terus kayak panas-panas gitu, kalau sudah panas sudah lah, nggak usah digaruk lagi gitu kan, beres. Ini kayaknya sih enggak, jadi hampir enggak kerasa gitu loh, tapi ya sakit gitu, sehingga dia harus menggaruk dengan sekeping beling supaya kerasa gitu loh, kerasa itu enggak gatal-gatal lagi. Bayangkan, itu yang menimpa tubuhnya Ayub ya. Nah, setelah Ayub menimpa semuanya itu, teman-temannya ini juga yang tahu, oh keluarganya Ayub nih lagi ada masalah. Mereka datang ya. Ya pastilah karena kepedulian teman-temannya Ayub, mereka datang menjenguk Ayub, tetapi malah mempersalahkan si Ayub ini. Persalahkan gimana? Biasanya ya, kalau orang itu ketimpa musibah, pikirannya orang-orang tuh selalu gini, oh orang itu pasti telah berdosa, itu pasti telah melakukan perbuatan kejahatan tuh, makanya ditimpa sama Tuhan itu musibah. Nah, jadi teman-temannya tuh menyalahkan Ayub, kamu tuh kayaknya telah berbuat dosa deh Ayub, kayaknya ada sesuatu yang membuat Tuhan itu marah kepadamu, seperti itu ya. Tapi gimana reaksi Ayub nanti kita akan bahas juga. Plus kemudian teman-temannya mempersalahkan, istrinya Ayub ini juga mempersalahkan Ayub, ya, dan akhirnya meninggalkan si Ayub sendirian, suaminya ini. Nggak terima gitu ya, istrinya juga nggak terima. Dia juga menyalahkan suaminya ini. Ada sesuatu yang salah gitu loh. Terus, nah, ada sesuatu yang istrinya nggak terima, yaitu apa? Awalnya Ayub itu ketika ditimpa masalah, yang waktu pegawai-pegawainya itu dibunuh, dilukai, lalu ketika anak-anaknya mati, Ayub masih bisa tabah dan kuat, ya. Ia masih bisa berkata di ayat 1, di pasal 1 ayat 21 aja kita bisa baca, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh, bayangkan ya adik-adik. Dia sampai ngomong gitu.
berarti masih tabah dan kuat ya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memang mau kasih. Tuhan memang mau ngasih dia kekayaan, ya. Tuhan memang yang memberi kekayaan, Tuhan yang memberi misalnya pegawai-pegawainya untuk bekerja kepadanya, Tuhan juga yang memberi anak-anak, ya kan? Benar kan? Tuhan juga yang mengambil. Itu memang hanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berarti Ayub di sini masih bisa memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Oke. Juga ketika ada masalah yang menimpa lagi, Ayub pun juga berkata di Ayub 2 ayat 10, Kak Pre bacakan, dia sempat berkata begini, kan waktu itu istrinya kan marah-marah kan, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Oh, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya kan? Jadi istrinya itu kan marah-marah. Terus ngapain kamu tuh saleh gitu loh? Toh kamu juga dapat masalah, dapat musibah gitu loh. Masih tetap berdoa sama Tuhan dah gitu kan. Misalnya, kutukilah Allahmu dan matilah. Karena ya badannya Ayub itu juga sudah penuh dengan barah gitu ya, sudah luka-luka terus istilahnya tidak bisa disembuhkan. Nah, si istri ini kan memang menyarankan untuk Ayub ini meninggalkan Tuhan, tapi Ayub tidak mau. Dia cuma bilang, apakah kita itu cuma terima yang baik aja sih dari Allah, tapi ya tidak mau terima yang buruk, kan? Oke. Di situ Ayub masih bisa bertahan, adik-adik. Dia masih tetap punya keyakinan Tuhan itu baik, kan? Tuhan itu punya alasan gitu ya. Nah, sampai pada waktu ketika teman-temannya itu menyalahkan dia, terus memang istrinya akhirnya meninggalkan dia, Ayub itu jadi akhirnya goyah. Dia mulai bergumul dan dia tuh mulai merasa kecewa. Ya. Waktu itu kita baca kan di pasal 7 itu di mana keluh kesahnya Ayub ya. Di sini Ayub mulai kecewa dan bertanya-tanya. Karena kan teman-temannya itu sudah ngomongin dia, istilahnya ngompori Ayub. Kamu tuh apa ya? Ada masalah Ayub, gini. Mungkin Tuhan itu, mungkin kamu tidak menyadari, tapi Tuhan menyadari bahwa kamu tuh sebenarnya sudah ditegur. Ya intinya seperti itulah. Ayub sebenarnya juga kecewa sama teman-temannya. Ini teman-temannya ini kok tidak menghibur, kok malah menegur ya kan. Dan akhirnya Ayub kesel gitu ya. Aku kok dapat teman-teman kayak gini gitu loh. Apa yang salah ya kan. Dia akhirnya bergumul sama Tuhan. Dia mengeluhkan atau mengeluarkan kekecewaannya ya kan kepada Tuhan. Apa benar dirinya ini memang ada salah gitu loh. Ya. Nah, apa sih yang akhirnya dipertanyakan oleh si Ayub kepada Tuhan? Ayat pasal 7 yang tadi sudah kita baca di ayat 18 sampai 20 itu dikatakan, dan kau Tuhan mendatangi setiap pagi dan kau uji setiap saat, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan biarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia?
Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Jadi Ayub ini tanya sama Tuhan, Tuhan itu aku tuh sudah hidup dengan benar, sudah menyembah engkau, sudah melakukan korban bakaran bolak-balik, semuanya itu tulus Tuhan. Yes. Tapi kenapa kok ada musibah yang tidak masuk akal ini ya? Ya pasti tidak masuk akal kan? Karena musibahnya beruntun ya. Beruntun dan menghabiskan seluruh hidupnya. Apakah Tuhan lagi marah? Kalau misalnya aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau gitu? Apa perbuatan dosa yang telah dilakukan Ayub kepada Tuhan? Nah, Ayub tuh masih tanya-tanya apa gitu ya, penasaran. Dan akhirnya memang Tuhan memberikan penghiburan ya. Kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, sehingga akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub, meneguhkan Ayub, sehingga membuat Ayub yang tadinya agak kecewa kepada Tuhan, karena ya sebenarnya wajar ya adik-adik kalau kita kecewa pada Tuhan, dia memang tidak tahu apa sih salahnya gitu ya. Dia mencurahkan. Nah, yang tepatnya adalah gini, ketika Ayub kecewa kepada Tuhan, Ayub itu tetap menjaga kedekatannya kepada Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan itu tetap dijaga. Dia tidak lari kepada dukun, dia tidak lari kepada orang lain, ya kan? Apalagi teman-temannya, ya kan? Teman-temannya sudah istilahnya menegur dia gitu loh, tapi tegurannya juga tidak bisa ia terima gitu loh. Nah, akhirnya si Ayub datang kepada Tuhan. Ia tidak ingin menghadapi masalahnya sendirian. Nah, Ayub juga tidak melarikan diri dari persoalan. Misalnya Ayub bunuh diri, wes aku tak lari, aku tidak mau ada persoalan lagi, aku tak bunuh diri seperti yang dikatakan istrinya, terus mati-mati gitu kan. Tapi Ayub tidak mau melarikan diri dari persoalan. Ayub mengakui bahwa semua yang Tuhan kasih musibah itu pun pasti punya alasan yang mungkin dia tidak mengerti, ya kan? Mana bisa Ayub baca pikirannya Tuhan? Ya, makanya dia bertanya, Tuhan itu punya dosa apa sama engkau, ya kan? Dia juga sudah menelusuri kehidupannya, flashback ya. Aku tuh pernah berbuat apa Tuhan gitu loh, sing bikin engkau kecewa. Tapi dia tidak ketemu, ya, akhirnya kan tanya kecewa. Tapi Ayub ini mau untuk mengerti, mau belajar, mengerti kehendak Tuhan. Karena itu Ayub tidak terus-menerus kecewa ataupun marah kepada Tuhan. Akhirnya kan Ayub menyesali ya. Ayub menyesali perkataannya yang tidak pantas kepada Tuhan itu. Ia tahu Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu ia mau diam dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Itu yang kita baca tadi di pasal terakhir 42. Di pasal 42 ayat 2 itu aja dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya kan? Amin kan? Rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Dan di ayat 6 itu, dia akhirnya mencabut perkataannya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Seperti rabu-abu, dia menyesali segala perkataannya yang tadinya itu marah, mangkel, dan menyalahkan Tuhan ya, menuduh, istilahnya menuduh Tuhan yang enggak,
dia mencabut perkataannya. Kayaknya ada yang salah gitu ya. Jadi soalnya kalau dia menuduh berarti dia berbuat dosa. Ayub pun menyesali. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sedang kecewa, sakit hati, sedih, apa yang biasanya kalian lakukan? Yuk, apa sih yang biasanya yang kalian lakukan kalau kamu sedang kecewa atau sakit hati atau sedih? Apa yang biasanya kalian lakukan? Nangis? Pasti nangis. Ya. Ayo, apa? Ada yang kalau lagi marah, ada yang suka lempar-lempar barang enggak? Atau banting-banting barang? Udah? Gimana ya barangnya? Atau bahkan itu kalau lagi mangkel bener itu nonjok tembok dengan tangan, nonjok pintu gitu ya. Yo, ada saking mangkalnya. Terserah kalian pas itu marah sama siapa deh, marah sama mama kek, marah sama papa kek. Kalian ngambek, nonjok tembok atau banting pintu, ya. Atau ada yang mungkin pergi dari rumah. Jadi pas lagi marah, langsung keluar. Nggak tahu jalan kemana, pokoknya keluar dari rumah. Terus pulangnya sore atau malam. Wah. Atau ada yang pas lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, sakit hati, kalian itu malah menyendiri di kamar. Yo, apa yang seperti itu? Terus tutup pintu kamar, wes sendirian. Nangis, wes di bawah bantal, atau sesenggukan dah. Ada yang mungkin seperti itu? Biasanya yang cewek-cewek ini lebih memilih seperti ini ya. Ya dulu ya Kak Pre juga pernah sih. Kalau lagi marah, mangkel, ya bisa aja kayak misalnya ya ke kamar, ya sudah terus nangis. Terus kemudian dulu ya pernah saking nakal-nakalnya ya pernah nonjok pintu gitu ya. Nonjok pintu apa ini? Pintu lemari. Nah, tanda nggak terima. Oh. Ya, tapi sekarang kita juga mau ingat ya. Tadi sudah membaca kisahnya Ayub, kita jadi ingat sama Ayub ini. Ia itu sudah memberi teladan kepada kita adik-adik. Kalau kita kecewa, lagi marah sama orang lain, atau lagi sakit hati, ya, tak terima, gitu ya. Kita datang kepada Tuhan. Ya sebenarnya secara manusiawi kita ya pasti ada perasaan kecewa, marah itu wajar ya. Sampai nangis pun itu wajar. Itu perasaan pertama yang terjadi lah. Ya nggak mungkin ketika kita disakiti, ketika kita mengalami masalah, kita hahihi kayak orang aneh gitu kan, senyum-senyum aja, pasti nggak mungkin. Pasti itu sudah masalah itu pasti sudah nusuk ke hati kita yang akan membuat perasaan kita akan menjadi sedih. Nah, ketika kita lagi sedih, misalnya lagi di kamar, nangis, ya, kita ingat pada Tuhan. Kalau menurut pengalamannya Kak Pre, pasti Kak Pre ngomong sama Tuhan. Istilahnya curhat ya. Curhat sama Tuhan. Tuhan kok gini ya, gitu ya. Kok bisa terjadi kayak gini. Udah, nangis terjadi-jadinya itu
ke Tuhan. Tuhan pasti buka telinganya untuk mendengar keluh kesah kita, ya kan? Dan Ia sangat mengerti perasaan kita, karena Ia memang Maha Tahu, ya kan? Dia sudah ngerti. Kamu tuh sakit hati, tuh karena apa itu sudah tahu. Kamu tuh marah karena apa itu sudah tahu. Ya. Ia tahu aslinya kita itu marah, sedih, kecewa. Itu karena apa? Nah, kalau kita datang kepadanya, kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan kekecewaan kita dengan rasa damai. Itu pasti. Percayalah, karena Kak Pre juga mengalami. Ya, ketika kita sudah sesungguhan nangis, ya, terus kita ngomong sama Tuhan, pokoknya curhat dalam hati kepada Tuhan, ya kan? Tuanya terus, maksudnya bertanya-tanya tuh, apa ya Tuhan gini, ya. Lalu lama-kelamaan kepala dan hati kita yang tadinya panas itu mulai berangsur-angsur mendingin, ya kan? Terhadap Ayub pun Tuhan juga kemudian membalikkan keadaannya yang dulunya Ayub ini punya berapa anak ya? Punya 10 anak, enggak salah, aku lupa. Punya anaknya banyak, dia juga punya harta. Tetapi Tuhan itu akhirnya menggantikan 2 kali lipat ya segala kepunyaannya dari kepunyaannya dahulu ya. Jadi Tuhan itu bahkan memberikan berkatnya ketika Ayub itu datang kepada Tuhan. Dan akhirnya Ayub itu mengerti apa sih maksud Tuhan sebenarnya. Tuhan itu menggantikan berapa ya Kak Pri? Wah, kalau di ayat 42 ayat 10 itu gini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, akhirnya kan Ayub juga mengampuni sahabat-sahabatnya yang tadinya itu teman-temannya itu negur dia, menyalahkan dia gitu kan. Kan teman-temannya enggak paham apa yang menjadi maksud Tuhan kepada Ayub, ya kan? Dan Tuhan juga memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, akhirnya ada beberapa keluarga, teman-teman yang datang dan bisa memberikan penghiburan, memberikan kepedulian kepada Ayub. Tuhan tidak tinggal diam untuk memulihkan keadaan Ayub. Semuanya diperbaharui. Pikirannya Ayub pun juga diperbaharui. Yang tadinya mengira Tuhan itu sepertinya kok asal ngasih musibah gitu ya. Sepertinya kok enggak sayang sama Ayub gitu ya. Tapi akhirnya Ayub ini bisa berpikir dengan jernih bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat Ayub. Harusnya Ayub tetap bertahan dengan komitmennya atau statementnya yang pas awal itu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Atau yang statement yang ini. Apakah kita mau menerima yang baik aja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, sehingga Ayub pun tetap bertahan dengan prinsip ini. Kalau Tuhan yang memberi, pasti yang terbaik. Tuhan yang mau ngambil, ya pasti yang terbaik. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau ngasih yang baik, ya syukur. Tuhan mau ngasih yang buruk, ya syukur juga gitu loh. Tetapi kita yakini bahwa Tuhan itu ketika memberikan kita sesuatu yang menurut kita buruk, itu ada maksud yang baik, ya. Karena Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya bagi orang-orang yang percaya dan bergantung kepadanya. Ya. Dan Ia
juga punya rencana yang indah buat kalian semua. Karena itu datanglah kepadanya setiap saat, adik-adik, baik itu kalian lagi susah, baik itu kalian lagi seneng, ya, kalian tetap datang kepadanya. Oke, sekarang Kak Pre minta tolong dibacakan satu ayat di Mazmur 62 ayat 9. Tadi Mazmur 62 ayat 9 bisa dibacakan oleh Monik. Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan aja unek-unekmu, rasa sedihmu, rasa senangmu juga ya kepada Tuhan. Kalau kita lagi sedih, Allah itu adalah tempat perlindungan kita satu-satunya yang paling aman dan memberikan kita kelegaan. Ya, demikianlah firman Tuhan atau pelajaran kita pada hari ini. Kalau kita kecewa, maka datangilah kepada Tuhan. Oke. Mungkin ada yang mau sharing atau mau ada yang bertanya, silakan. Gimana adik-adik? Adakah? Nggak ada. Ya, kita akan menutup sekolah minggu atau ibadah minggu kita pada hari ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Lagu pujian teman setia. Bentar ya. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia.
setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Ya, Yesus kita adalah teman yang setia. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Jadi, apapun keadaan kita, senang, sedih, suka, duka, tetaplah ingat bahwa ada Yesus yang selalu menemani kita. Oke, sebelum kita masuk ke doa penutup, Kak Pre minta kalian semua on-kan video. Kak Pre akan screenshot foto dulu. Sudahkah ini? Sebentar. Ada berapa orang ya? Sudah on belum? Bentar, yang belum on. Siapa nih? Siapa bisa on? Tinggal siapa nih? Oke. Siap sekarang. Silakan kita bergaya. 1, 2, 3. Bentar ya. Kak Pre cek dulu bisa apa enggak? Oke. Thank you semuanya. Sudah ke-capture. Kita akan menutup sekolah minggu ini. Kak Pre akan pimpin doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan, Kau telah mengajarkan kami banyak hal. Tuhan, Engkau telah menjadi teman setia bagi kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan ketika kami mengalami rasa kecewa, rasa sedih, lagi marah, ngambek, Tuhan, kami ingin belajar untuk datang kepadamu, mencurahkan isi hati kami, Tuhan, agar hati kami ini pun dapat terhibur, dan kami pun dapat mengatasi rasa sedih, kecewa, dan marah kami dengan hati yang penuh damai. Dan kami pun memperoleh pengampunan dari-Mu, dan kami pun bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Rizky yang tidak bisa hadir bersama dengan kami. Kiranya Engkau juga berkati Kak Rizky dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Bu Deborah yang sedang sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa untuk kesehatan dan pemulihan Bu Deborah, agar Bu Deborah dapat segera sembuh. Kami berdoa untuk setiap kami di masa kami studi dan menghadapi tahun ajaran baru. Tuhan persiapkan kami untuk kami tetap semangat, tetap bersyukur. Entah nanti kami akan kembali masuk ke sekolah ataupun kami harus tetap belajar secara online di rumah, kami pun tetap bersemangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hari-hari kami, aktivitas kami, sepekan ke depan ke dalam tangan-Mu.
dan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kalian semua ya. Sampai jumpa minggu depan lagi. Bye. Bye Jos, Kelvin, bye Risti. Bye semuanya. Bye Helen. Bye-bye. Bye-bye. God bless you all. Bye Seba.